Karani sangat rindu untuk berjumpa dengan adik-adik. Tapi apa daya ya sayang, bahwa kita tidak dapat berjumpa sudah 1 bulan lebih. Kak Rani sangat rindu sekali untuk menyapa adik-adik. Tapi hari ini Kakak yakin kita boleh bersama-sama bersuka cita untuk memuji Tuhan. Adik-adik, biarpun banyak hal yang berubah, setiap hari Minggu kita tidak bisa jalan-jalan ke mall, kita tidak bisa pergi ke gereja bersama-sama, berjumpa dengan teman-teman kita di gereja. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, bahwa kita tetap memuji Tuhan, kita tetap bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan teman-teman kita Sekolah Minggu GKPI Cikarang Baru untuk memuji Tuhan bersama-sama. Untuk itu, saat ini Karani juga mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi bersama-sama, bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan dan bersama teman-teman Sekolah Minggu GKPI Cikarang Baru. Tapi sebelumnya, Karani mau mengajak adik-adik untuk bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Sekarang kakak mau mengajak adik-adik semua untuk sama-sama bersuka cita. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian kita, betapa indah harinya, dari Kidung Ceria 239 atau dari Kidung Jemaat 395. Kita akan nyanyikannya ayat yang pertama dan yang kedua. Kita akan bersuka cita bersama-sama, betapa indah harinya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus halik langit dan bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Masyurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar dan musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu lah kami boleh berhimpun di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Engkau sendiri telah menjanjikan bahwa jika ada 2 atau 3 orang yang bersekutu di dalam nama-Mu, Engkau akan memberikan apa yang mereka minta. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami dan berikanlah kepada kami apa yang perlu bagi hidup kami. Terlebih lagi, berilah kepada kami pengetahuan tentang kebenaran-Mu dan hidup kekal di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Jadi, ketika masa depan kita telah ditetapkan oleh Tuhan, kita bersuka cita, kita bersyukur kepada Tuhan atas ketetapan-ketetapan Tuhan bagi kehidupan kita dan masa depan kita semua. Untuk itu, kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan pujian kita. Semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, Inang Pendeta ajak kita untuk bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu untuk sukacita yang kami rasakan bersama dengan teman-teman kami meski melewati media online di dalam ibadah minggu hari ini. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami, berkati hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk bisa mendengar dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semua. Masih ada sukacita kan di antara kita semua? Tidak bosan kan beribadah meskipun lewat media sosial atau meskipun melewat HP, laptop, dan alat-alat teknologi lainnya? Nah, adik-adik, Inang Pendeta berharap kita tetap bersemangat meskipun kita belum tahu suasana ini akan berlangsung sampai kapan. Hari ini kita mau belajar lagi tentang firman Tuhan yang ditulis dalam Amsal 22 ayat 6. Boleh buka Alkitabnya, kita boleh baca bersama-sama ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Semua ikut baca enggak? Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Buka Alkitabnya. Kitab Amsal itu ada dalam Perjanjian Lama. Nah, dalam Perjanjian Lama, Kitab Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-6. Sekarang Inang Pendeta aja kita baca sekali lagi bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Minggu ini kita akan belajar tentang pendidikan nih teman-teman. Siapa yang udah kangen sama sekolah? Pasti banyak. Kita kangen nih ketemu sama ibu dan bapak guru. Kangen juga bermain sama teman-teman di lingkungan sekolah. Tapi kita harus sabar karena sedang ada wabah virus di sekitar kita. Kita harus melakukan banyak aktivitas di dalam rumah, termasuk belajar. Teman-teman harus mau belajar bersama dengan orang tua, baik mama ataupun papa. Tapi ada loh anak-anak yang malas belajar. Mereka tidak suka disuruh belajar. Kalau belajar biasanya mereka marah, cemberut atau ngambek. Ada juga yang kalau disuruh belajar malah nangis teman-teman. Bahkan kalau disuruh belajar, dia malah ketiduran. Teman-teman tahu tidak bahwa belajar itu kita bisa mendapat banyak ilmu. Dengan membaca, kita
Jubilate. Yuk sama-sama mengucapkannya dengan Inang Pendeta yuk. Jubilate. Nah, tahu tidak arti jubilate? Jubilate berarti bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Nah, seluruh bumi harus bersorak-sorak bagi Allah. Gimana caranya ya bersorak-sorak bagi Allah? Banyak sekali caranya. Kita bisa bersorak-sorak bagi Allah melalui nyanyian kita. Kita boleh bersorak-sorak bagi Allah melalui doa yang kita naikkan. Kita bisa bersorak-sorak bagi Allah melalui ibadah atau persekutuan-persekutuan. Adik-adik juga bisa bersorak-sorak bagi Allah dengan melakukan hal-hal yang baik, yang disukai atau yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Coba angkat tangan, siapa yang udah sekolah? Wah, rata-rata udah sekolah ya. Dimulai dari PAUD, itu sudah sekolah loh, namanya sudah mengikuti pendidikan ya akademi. Nah adik-adik yang bimbel juga, karena kan sudah mulai belajar kan, sudah mulai membaca. Sampai dengan nanti kalian sampai pada tingkat kuliah atau universitas. Nah, sekarang Inang Pendeta mau tanya nih adik-adik semua. Siapa yang suka sekolah? Aduh, ada yang gak suka sekolah? Wah. Ada yang tahu nggak kenapa sekolah itu penting? Ya, sekolah itu penting karena banyak hal yang bisa kita dapatkan. Kita bisa dapat banyak ilmu. Tadinya tidak bisa nulis, jangankan menulis. Megang pensil aja salah. Sekarang sudah bisa nulis. Tadinya nggak bisa baca, sekarang bisa jadi baca. Tadinya tidak tahu sesuatu, sekarang bisa tahu banyak hal. Nah, lalu apalagi gunanya atau apalagi pentingnya sekolah? Nah, di sekolah kita bisa dapat teman banyak. Jadi teman kita tidak hanya yang di dekat rumah, tidak hanya keluarga, tapi kita bisa bertemu dengan banyak teman. Kita belajar bersosialisasi. Caranya berteman gimana ya? Nah, lalu kita juga bisa ketemu dengan guru-guru atau pengajar yang bisa membimbing kita dengan baik. Nah, yang paling penting adik-adik, seperti tadi dalam video, nanti pada akhirnya kita akan lulus dan dapat ijazah yang baik dan harus memuaskan. Nah, teman-teman, lalu setelah itu lulus, dapat ijazah, apalagi? Ya, pendidikan bisa kita pakai untuk meraih cita-cita yang kita inginkan. Sekarang Inang tanya nih, cita-cita adik-adik apa? Macam-macam ya. Coba yang cita-citanya dokter, yang cita-citanya polisi, yang cita-citanya jadi tentara, yang cita-citanya menjadi profesor. Banyak sekali, puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu punya cita-cita yang bagus-bagus. Sekarang boleh disimpan dulu cita-citanya di dalam hati, nanti kita boleh ungkapkan bersama-sama. Adik-adik, adakah di antara adik-adik yang malas belajar? Kalau tadi yang punya cita-cita, sekarang ada nggak yang malas belajar? Aduh, jangan sampai ya. Inang Pendeta berharap tidak ada yang malas belajar. Apalagi anak sekolah minggu. Ada nih cerita Inang tentang dua anak yang malas belajar. Namanya katakanlah Doni dan Deman. Doni dan Deman ini kakak beradik kelas 4 dan kelas 6 SD. Nah, pada musibah corona seperti ini, musibah COVID seperti ini kan terjadi nih orang tua yang mulai di PHK, tidak punya pekerjaan, lalu mau mencari makan juga sulit. Nah, suatu ketika Doni dan Deman yang malas belajar ini, mereka mulai nih, orang tuanya mulai terlihat susah, mulai terlihat tidak mampu. Mereka lagi jalan-jalan nih, Ketika mereka jalan-jalan, mereka lihat ada posko bantuan. Tapi posko bantuan itu dikoordinir atau dilakukan oleh orang-orang dari luar negeri, teman-teman. Nah, lalu Doni bilang begini, Kak, itu ada posko bantuan. Siapa tahu kita dapat bantuan, beras kek, telur kek. Kalau kita bawa pulang, mama sama papa pasti senang, katanya. Lalu Deman bilang begini, nggak ada, kan lihat aja tuh bacaannya, bahasa Inggris, yang ngasih bantuan orang Inggris, kita mana ngerti. Kata Deman, kakak cemen, gitu aja cemen, yes no aja, kata Doni kepada Deman. Lalu Deman bilang, kamu yakin?
Iyalah kak, mereka pasti ngerti lah itu. Yes, no, yes, no. Gini deh, kalau nanti ditanya, aku jawab yes. Pertanyaan berikutnya kakak jawab no. Berikutnya aku yes lagi. Berikutnya kakak no lagi. Gitu-gitu aja gantian. Gimana? Ah, ya udahlah, terserah kamu, kata Deman. Lalu mereka mulai mendekati pemilik bantuan itu yang bekerja di situ. Ternyata betul-betul orang bule semua, karena emang itu datang dari luar negeri. Lalu Doni dan Deman mendekat. Tiba-tiba si pemberi bantuan bilang begini, "Hello, how do you do? Why do you look sad?" Kata si pemberi bantuan. Yes, 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 kata Doni menjawab. Yes, yes, yes. Nah, kenapa kamu terlihat sedih? Dia bilang, ya, ya, ya. Wah, masih pas. Oh, are you hungry? Are you feel hungry? Datang Deman. Oh, giliranku. No, 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 no. Si pemberi bantuan mulai bingung. Kamu merasa lapar? Tidak, 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 katanya. Lalu si pemberi bantuan tanya lagi. So, you don't need help? Datang Doni jawab lagi. Yes, yes, yes. Kamu tidak perlu bantuan? Ya, 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 katanya. Lalu yang terakhir, si bule yang tadi sudah mulai tambah bingung. Are you sure you don't want anything? No, 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 kata si Deman. Karena perjanjiannya yes, no, yes, no. Jadi terjadilah percakapan demikian adik-adik. Kamu terlihat sedih? Ya, 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 kata Doni. Kamu lapar? No, 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 kata Deman. Lalu, kamu tidak membutuhkan bantuan? Yes, 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 kata Doni lagi. Kamu serius kamu tidak butuh apa-apa? No, 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 kata si Deman lagi. Intinya, si bule akhirnya menyimpulkan, oh, okay, good, bye-bye, nice to meet you. Lalu mereka menunggu. Setelah dikatakan good, si Doni berpikir, oh, berarti barang bantuan kita akan datang. Dia udah bilang good, Kak. Nah, mereka tunggu. Ternyata mereka nggak dapat apa-apa. Ternyata bulenya berpikir mereka tidak butuh apa-apa, tidak butuh bantuan, hanya ingin menyapa saja. Maka dia bilang, okay, goodbye, nice to meet you. Nah, adik-adik, zaman sekarang anak-anak kecil juga ilmunya sudah semakin maju-maju nih. Mulai percakapan seperti tadi itu, kita sudah pelajari sejak kelas 1 SD loh. Ya kan? Adik-adik kalau diajak percakapan sederhana seperti itu udah bisa belum? Nah, pasti sudah banyak yang bisa karena pelajaran seperti itu sudah dimulai dari kita masih kelas 1 SD, masih dasar banget. Yang malas belajar akan ketinggalan banyak loh. Yang malas belajar akan ketinggalan banyak. Nah, mungkin ada yang merasa bosan, ada yang merasa capek, ada yang merasa malas ketika belajar. Apalagi seperti saat ini ya, belajarnya nggak ketemu teman, nggak ada waktu istirahat buat main-main sama teman. Kita belajarnya lewat handphone, lewat laptop. Lalu PR-nya diberikan kepada kita banyak, atau PR-nya harus kita kerjakan sendiri, atau dibantu mama dan papa. Lalu setiap hari seperti itu, tidak ada waktu bermain dan bercerita bersama teman. Sabar ya adik-adik, kita harus tetap tekun sambil terus berdoa. Ikuti semua perintah guru, ikuti proses pembelajarannya. Jangan ada yang mau ketinggalan. Kalau ketinggalan, kalian nanti bisa rugi sendiri. Lihat Doni dan Deman tadi. Bukankah aturannya mereka bisa mendapatkan bantuan untuk menolong orang tua? Akhirnya nggak bisa dapat apa-apa. Itu contoh kecil. Contoh lainnya ada banyak adik-adik. Misalnya nih, kalian disuruh mama sama papa pergi beli sesuatu ke warung. Kalau matematika kalian jelek, kalian bisa nih dibohongin sama penjual atau bisa dibohongin sama orang lain. Nah, banyak hal yang bisa kita peroleh ketika kita punya banyak ilmu. Tapi banyak hal juga yang bisa kita tidak peroleh ketika kita ketinggalan atau malas belajar. Adik-adik tahu nggak? Setiap kita memang harus sabar dalam menerima pendidikan. Untuk bisa jadi seperti Inang Pendeta nih, jadi pendeta, dibutuhkan waktu yang panjang loh. Ada yang tahu tidak berapa lama masa pendidikannya? Betul, 20 tahun. Wah, lama ya? Ya, dari SD sampai SMA sudah jelas itu
12 tahun. Lalu Inang di perguruan tinggi 5 tahun. Menjalani masa fikar 3 tahun. 12 ditambah 5 ditambah 3 berapa? 20 tahun. Tetapi kesabaran selama 20 tahun itu akhirnya dinikmati dengan ketika Inang lulus dan berhasil mendapatkan apa yang Inang cita-citakan. Kalian juga bisa seperti itu. Apa yang kalian cita-citakan beberapa belasan tahun lagi mungkin akan kalian raih. Ada yang bercita-cita jadi polisi, dokter, PNS. Nah, kitab Amsal yang tadi kita baca bilang begini adik-adik, bahwa pendidikan yang kalian dengar dan kalian terima itu berguna untuk masa tua kalian. Bayangkan untuk masa tua, jadi belajar itu istilahnya seperti menabung. Kita tabung sekarang, tabung sedikit demi sedikit. Nanti ketika masa tua kita bisa pakai hasil tabungan kita. Ilmu yang kita sudah simpan di dalam diri kita. Dan ada yang bilang loh, harta yang tidak bisa dicuri oleh orang lain itu adalah ilmu pengetahuan. Kamu boleh bagikan ilmu pengetahuanmu, tapi itu nggak bisa dicuri oleh orang lain. Jadi kamu akan tetap memilikinya. Nah, adik-adik, didikan itu bukan hanya di sekolah, tapi ada banyak hal didikan-didikan yang kita terima. Dalam hal akademik, ya benar kita dapat di sekolah, dapat melalui guru les, dapat melalui bimbingan-bimbingan belajar. Tetapi didikan lain juga bisa kita dapat melalui nasihat. Nasihat dari siapa? Dari orang tua, mama papa, dari guru-guru sekolah minggu, dari guru di sekolah yang menasehati juga, dari orang tua yang kita temui. Misalnya om, tante, tulang, nantulang, memboru, opung. Semua itu ketika kita diberikan nasihat, itu adalah didikan yang baik bagi kita. Semua harus disimpan, dipegang baik-baik. Ketika kita nanti dewasa atau ketika nanti kita menemukan sebuah masalah, didikan, nasihat itu bisa kita pakai di dalam kehidupan kita. Lalu apalagi nih, kalau didikan akademik kita dengarkan, nasihat kita dengarkan, didikan yang paling bagus apalagi kira-kira ya adik-adik? Nah, kitab suci juga memberikan banyak didikan dan nasihat loh adik-adik. Siapa yang malas baca kitab suci? Aduh, jangan malas ya. Jangan malas baca kitab suci, harus rajin. Buku Alkitabnya nggak boleh disimpan lalu dibiarin di situ. Inang pendeta, aku belum lancar bacanya. Boleh minta tolongin mama baca kitab sucinya setiap hari. Maka adik-adik jangan malas nih membaca Alkitab sebagai pendidikan yang salah satu didikan yang harus kita pegang. Nah, demikian firman Tuhan buat adik-adik sekarang. Sekarang Inang Pendeta mau ajak kita beraktivitas. Tadi kan Inang Pendeta sudah tanya nih apa cita-cita kalian. Inang mau kalian tulis cita-cita kalian di dalam sebuah kertas. Tapi kertasnya digambar berbentuk awan seperti ini. Kenapa? Ada yang bilang begini, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Tahu nggak artinya? Digantungkan tinggi agar kita berusaha untuk meraihnya. Usahanya harus kuat, usahanya harus keras supaya cita-citanya kita dapatkan. Maka dia harus digantung tinggi-tinggi supaya kita berusaha untuk meraihnya. Jadi Inang Pendeta ajak adik-adik semua untuk membuat kertas berbentuk awan, lalu tuliskan cita-citanya di dalam kertas tersebut. Nah, Inang tulis nih dokter hewan, ini cita-citanya Jadi, anaknya Inang. Katanya sampai sekarang dia mau jadi dokter hewan, nggak tahu nanti kalau berubah. Nah, boleh ditulis seperti ini. Adik-adik cita-citanya apa? Ada yang mau jadi guru? Ada yang mau jadi supir angkot? Waduh, ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi apapun yang kalian mau. Ada yang mau jadi artis? Boleh. Silahkan tulis seperti ini. Lalu nanti adik-adik boleh kirim kepada kakak GSM atau boleh kirim kepada Inang Pendeta. Setiap yang dikirimkan Inang Pendeta
mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya atau untuk sukacitanya mengikuti. Lalu Inang Pendeta akan doakan cita-cita kalian yang kalian sampaikan, supaya melalui usaha, melalui doa, kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Demikian firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk firman yang telah menyapa, mengingatkan kami tentang pentingnya pendidikan. Sekarang Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, agar kiranya Tuhan mengajarkan anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang mau dididik. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi, kita tadi sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman yang tentang nasihat. Betapa pentingnya nasihat. Nasihat orang tua, guru, kakak sekolah minggu, itu patut kita dengarkan. Karena itu semua akan baik adanya untuk masa depan adik-adik semua. Untuk itu, untuk merespon firman Tuhan, kita akan angkat pujian anak sekolah minggu dengar-dengaran. Ayo kita nyanyi sama-sama. Sekali lagi kita akan bernyanyi bersama-sama. Anak sekolah minggu dengar-dengarlah. Anak sekolah minggu dengar-dengarlah. Turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik. Nanti masuk surga terima upahnya. Mengakhiri ibadah kita, Inang Pendeta undang kita untuk bangkit berdiri dan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus, itulah kiranya yang memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, sampai ketemu minggu depan.